Perkenalkan, wanita ini bernama Ani. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Ani kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Kristi. Ani curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Ani tahu betul jika Kristi sang sekretaris akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Ani pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Ani tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Ani curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Ani dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Ani kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Ani menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Ani juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Ani ternyata benar-benar selingkuh dengan Kristi sekretarisnya. Firasat Ani selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Ani sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Kristi selalu menggoda Al. Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Kristi karena ia ada janji berkencan dengan Ani. Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Kristi. Sepasang kekasih yang memiliki banyak hutang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Kristi bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya. Namun sebuah plot twist terjadi ketika El berusaha mendekati Ani, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. El jadi tidak tega menghancurkan perasaan Ani dan oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan Al. Mengetahui misi mereka gagal, Kristi pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan El. Di sini Kristi tidak mengetahui jika El telah jatuh hati pada Ani. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Ani di sebuah restoran, kebetulan saat itu Kristi dan El juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan El untuk menemui Ani dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Kristi. Sambil memeluk Ani yang sedang emosi, El mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Ani. Suatu hari, El mendapatkan pesan dari Ani yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Ani yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, El juga harus melayani hasrat dari Kristi. Bagi Kristi, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria.
Suatu malam, Kristi mendatangi rumah Al untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Ani yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Ani bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Kristi. Keesokan harinya, Kristi kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Kristi berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan El. Kemarahan Kristi pun memuncak ketika ia tahu kalau El diam-diam menemui Ani dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Kristi pergi ke rumah Ani dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Kristi agar semua orang percaya ia tidak berbohong.